فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Syarah Thalathatul Usul, syarah 3 pondasi utama atau 3 usul, ya, akidah tauhid di dalam umat Islam tersebut atau pada pribadi kita. Ini kitab karya daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, disyarahkan oleh cicit beliau, turunan beliau, itu Syekh Saleh Al-Utsaimin. Ini kitab kata beliau di sini, walihada yanbaghi lana an nahris ala hadhihi risalah ta'liman laha lil awam wa lin nisa fil buyut wa lil aulad wa nahwi dhalik ala hasbi mustawa man yukhatibu bidzalik. Wa qad kana ulama'una rahimahumullah ta'ala ya'tanuna bi thalathatil usul hadhihi ta'liman wa ta'alluman, bal kanu yalzimuna adadan minan nas ba'da kulli salati fajrin yata'allamuha wa yahfazuha, wa dhalika huwa al-ghayatu fi raghbatil khair, ya, wa mahabbatul khair li ibadillahil mu'minin idh a'zamu ma tusdil lil mu'minin minal khairi an tusdiya lahum ma yunjihim inda su'alil malakain lil 'abdi fi qabrihi, li'annahu idza ajaba jawaban hasanan sahihan 'asha ba'da dhalika sa'idan, wa illam yakun jawabuhu mustaqiman wala sahihan 'asha ba'da dhalika wal iyad billah 'ala tawa'udi bisyaqa wal 'adab. Nah, kitab ini sebenarnya rahimahullah adalah merupakan kesimpulan dari pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat kepada kita di kubur. 3 pertanyaan kan? Marabbuka wa madinuk wa man hadzal rajul. Itu pertanyaan tidak bisa dipungkiri itu. Seluruhnya kan ditanya. Muslim dia, kafir dia, fasik dia akan ditanya. Dia akan melalui proses pertanyaan itu. Dan kitab ini dikatakan salah satu usul adalah merupakan inspirasi oleh pengarang daripada hadis yang menunjukkan soal di kubur yang 3 pertanyaan itu. Dikatakan salah satu usul, 3 pondasi utama, dasar pokok yang perlu kita ilmui di dalam Islam. Dan berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat di dalam Sunan Nabi Daud dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam Sunan Nabi Daud di nomor 4753, dan Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 4 halaman 287, ya, yaitu hadis Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib. Wa fihi, pada hadis itu, fayatihi malakan, setelah dia ditanam di kubur, kembali keluarganya, anak, istrinya, kaum kerabatnya, harta bendanya kembali kepada dia, kembali pulang. Dan tidak akan ada dan sangat mustahil kalau seorang istri mengikuti suaminya mati di kubur itu mengkosong. Cuma begitu juga sebaliknya. Yang akan menemani dia tidak lain bukan satu aja amalannya, yang 2 tadi pulang. Harta bendanya, kaum kerabatnya, mobilnya, pesawatnya, rumahnya, tanahnya kembali. Enggak akan menemani dia. Enggak peduli dengan dia. Hatta istrinya maki-maki menangis pulang juga salat juga kan. Nah, mungkin itu kubur terus kan. Kan enggak ada istri semua kubur terus, enggak ada juga kan. Enggak ada juga menemani kubur dia. Pasti dia pulang. Nah, datang 2 orang malaikat. Dan 2 orang malaikat tersebut fayujlisanihi, didudukkan dia. Mayat tadi didudukkan oleh dia. Dan alam kubur jangan dicerna dengan akal. Alam kubur bukan mainan akal. Tidak bisa cerna akal. Alam barzakh, alam gaib,
Sedangkan mimpi aja kita nggak bisa mencerna dengan akal kita. Mimpi ini sebulan sekamar. Si A sama si B sekamar dia. Bedanya tempat tidur aja. Si fulan ini si A tidur di kasur ini. Si B tidur di kasur ini. Si A mimpi. Dia mimpi pulang ke kampung halamannya, ketemu dengan bapak dan ibunya, ketemu dengan kerabatnya. Si B mimpi juga, tapi mimpi dikejar dan dililit ular. Ular besar melilitnya, mengejarnya. Nah, kalau kita lihat si A sama si B ini pindah nggak tempat tidurnya? Jawab. Tidak. Di situ aja dia. Si A di situ aja dia. Tidak ada dia pindah, nggak ada lari dia. Ini juga ada kejar ular, nggak lari dia. Situ aja dia. Tapi lihat, ketika pagi bangun subuh, yang mimpi indah tadi, itu wajahnya kelimis. Senyum dia. Apalagi kalau dia merantau ke negeri lain. Dia kangen dengan kampung halaman, ibu, bapak, adik, saudara, kaum kerabat. Tenang dan kelimis dia. Senyum dia. Ini bangun pagi, capek seluruh tulang. Letih dia. Dalam keadaan ra'b, takut. Dia nggak kemana-mana, situ aja dia. Itu dalam alam yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidur itu adalah akhul maut. Tidur itu merupakan saudara mati. Tidur itu saudara mati. Nah, mereka ini nggak ada berada kemana-mana, situ aja dia. Tapi yang ini, apakah betul-betul pulang dia? Enggak, kan situ aja dia. Jadi alam gaib pada rahmatullah. Yang itu di dunia kita masih hidup, nggak bisa kita cerna. Apalagi kubur. Yang dibayangkan, mana bangkitnya Ustaz? Bagaimana duduknya Ustaz? Itu tidak perlu tajakan. Apakah duduknya bersila atau duduknya menyandar atau apa? Tidak ada perjanjian demikian. Rasulullah ada mengatakan demikian. Yang penting dia didudukkan oleh dua orang malaikat tadi. Dua malaikat ini mendudukkan dia, fayaqulana lahu. Kemudian dua orang malaikat tadi bertanya kepada dia, "Ngerabuk. Siapa Rabb engkau?" Fayaqul, "Rabbi Allah." Kalau dia muslim, yang soleh dia katakan, Rabb saya adalah Allah. Ma'bud saya yang saya ibadati Allah. Pencipta saya Allah Azza wa Jalla. Jawab dengan mudah dia jawab. Kemudian fayaqulani lahu, berkata lagi kedua, "Madinuk." Apa din kamu? Agama kamu apa? Ibadah kamu apa? Fayaqul, "Dini al-Islam." Din saya Islam. Fayaqulani lahu, dan pertanyaan lagi, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa ini laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Siapa dia? Fayaqul, dia katakan, "Huwa Rasulullah." Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan 3 pokok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita siapapun dia. Hatta dia mati di pesawat, mati di laut, tenggelam, hatta bagaimanapun cara matinya, 3 pertanyaan akan hilang pada dia. Jangan dianggap orang mati pesawat hancur Ustaz, bagaimana dia? Allah yang punya kuasa. Tak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Untuk lihat dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada seorang ayah, seorang bapak di kalangan Bani Israel, ya. Ketika dia mau mati, dibilang kepada adanya, nanti kalau mati saya tolong mayat saya dibakar. Di Bali apa namanya itu? Ngaben. Dibakar mayat saya ini, kata dia. Kemudian abu daripada mayat itu tadi itu masukkan dalam botol. Kamu masukkan dalam botol, kemudian kamu buang ke laut. Dikerjakan oleh anaknya. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dia. Persis semula. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan? Karena takut kepada kamu-Nya Allah. Takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dia semua meninggal
wasiat kepada anaknya, nanti kalau saya mati, tolong mayat saya ngaben, dibakar. Debunya kalau masukkan dalam botol, tutup rapat-rapat, campakkan ke laut. Lakukan enak. Dikerjakan. Paham itu? Setelah demikian Allah bangkitkan dia. Dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla kembali dia. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu melakukan demikian?" Kata dia, "Ya Allah, saya melakukan demikian karena takut kepada azab kamu ya Allah. Diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla." Nah, orang jangan kita menghayal orang mati di laut, di udara, atau mati dalam keadaan apapun, dibakar, tidak bakar, sebagainya. Yang jelas dikubur, jangan ditanya. Jadi kita tidak akan lepas itu dengan pertanyaan 3 tadi. Nah, kalau dia seorang muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, soleh dia, itu jawaban dia. Rabbi Allah yang saya menciptakan saya, Allah yang saya ibadati, kepada Allah saya meminta, kepada saya Allah saya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkau ya Allah saya beribadat, akan Engkau ya Allah saya minta tolong. Kan itu kita baca kan? Kita baca dalam salat kita dan rukun salat. Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkau ya Allah kami beribadah, akan Engkau ya Allah kami minta tolong. Dan sangat disayangkan di hari ini kaum muslimin banyak mengucapkan akan Engkau ya Allah kami beribadah, akan Engkau ya Allah kami minta tolong. Setelah kemana dia? Ya kubur dia. Dapat musibah, dapat bencana, masalah, pergi ke dukun dia. Dapat problem dalam bisnisnya, pergi ke paranormal, orang-orang yang kurang normal nih. Namanya paranormal. Paranormal itu kan orang katakan prasejarah, zaman sebelum sejarah, arti itu. Jadi kalau ke paranormal orang kurang normal. Artinya pergi pada orang-orang tadi. Rugi dalam bisnis, apapun masalah dia pergi kepada dukun, pergi pada kuburan keramat, pergi pada paranormal, pergi pada orang pintar. Orang pintar, orang tolol itu. Paranormal itu bukan orang pintar, tolol. Kita aja bodoh. Sebenarnya datang paranormal itu orang tidak normal juga sebenarnya. Yang datang kepada paranormal itu orang nggak normal juga sebenarnya, tolol juga, sebenarnya lebih tolol pada dia. Apa yang mampu dia? Dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi prakteknya enggak. Itu sangat disayangkan kaum muslimin dari rahmatullah. Oleh karena itu ketika dia dikubur ditanya, "Rabbi Allah, Rabb saya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin." Kita baca itu. Tapi takbik praktek di kalangan muslimin dari ini berbeda. Sesungguhnya salat saya, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salat saya, zabahi, sembelihan saya, korban saya, wa mahyaya, kehidupan saya, wa mamati, kematian saya, lillahi rabbil alamin. Itu adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya semata-mata milik Allah. Nah, sekarang enggak. Korbannya kemana? Ke Syekh Fulan, Wali Fulan, Kiai Fulan, korban sembelihannya. Pada rahmatullah. Kemudian minta tolong kemana? Kepada makhluk. Bukan kepada Allah lagi enggak. Ya. Tapi kalau sudah dalam kejepit, betul-betul terjepit dia, dalam kesulitan betul-betul sulit, dia akan ke atas mintaannya. Tidak bisa ndak. Hatta Cina. Ada kisah. Salah seorang ikhwah kita berangkat dari Jakarta ke Batam. Udah berapa tahun, mungkin lebih 10 tahun yang lalu. Berangkat ke Batam. Pakai pesawat Batavia loh. Batavia kan? Pesawat Batavia. Di perjalanan menuju Batam itu rahmatullah, angin kencang. Badai, hujan lebat. Pesawat itu udah gini-gini dia. Ada keluar api. Di dalam itu teriak soalnya Allahu Akbar. Cina yang biasa tapekong, Allahu Akbar. Cina yang biasa tapekong, dia kata Allahu Akbar. Teriak soalnya. Nah, ikhwah ini berdiri dia
maju ke depan dipimpin oleh berdoa. Itu Sayyidul Istighfar. Baca doa Sayyidul Istighfar. Pimpin oleh baca di awal. Subhanallah. Dalam doa yang panjang itu beramai sama kembali angin tenang. Turun di Batam dengan selamat. Setengah jam lebih mereka dalam pesawat seluruhnya. Dalam keadaan ya istighfar, tobat dan sebagainya. Rahmatullah. Tapi setelah itu mana lagi dia? Selesai rahmatullah, tidak ada lagi, lupa dia. Itu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najahum minal bar idza hum yusyrikun. Kaum kufar Quraisy dulu, jahiliyah dulu. Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kalian bisa bahasa Arab baca tafsir Mukatsir atau tafsir yang lain. Fa idza raqibu fil fulk, apabila mereka mengendarai kapal di lautan, naik kapal dia. Da'ullah mukhlishina lahuddin. Mereka memohon, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan betul-betul mengikhlaskan ibadah dan doa mereka. Ketika kapal itu secara makhluk digoyang oleh gelombang yang sangat tinggi, oleng sana sini, seluruhnya pada masa itu munajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada munajatnya kepada Tapekong, wala Kristus, wala fulan, tidak. Semua kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Allah mengatakan begini. Itu tidak bisa kita pungkiri. Hatta kita dari ini. Pada rahmatullah, pesawat, naik pesawat lah. Goyang ini rahmatullah, kita istighfar suruh. Tidak bisa tidak. Ya kan ingat lagi, pada rahmatullah nggak ingat lagi. Itu rumah yang besar. Pokoknya harta benda yang banyak nggak ingat. Ingat dia kepada Allah. Ya Allah, akan tengadah ke langit dia. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Da'ullah mukhlishina lahuddin. Dia minta berdoa kepada Allah, betul-betul mengikhlaskan doa dan ibadahnya. Ikhlas seikhlasnya. Disertai air mata kadang-kadang. Tetapi falamma najjahum ilal bar, kata Allah Azza wa Jalla, falamma, tak kala Allah menyelamatkannya ke daratan, idza hum yusyrikun, kembali mereka melakukan kesyirikan. Itu umat jahiliyah dahulu, sekarang juga demikian. Dan sudah sampai di daratan nanti selamat pada rahmatullah, kapal itu jadi kapal keramat. Nah, gitu kan. Dimandikan dengan jeruk, dimandikan dengan air 7 muara, macam kan. Diperingati kejadian tersebut. Hah? Yang tadi menangis itu pada rahmatullah ini kembali lakukan kesyirikan laku lagi oleh dia. Itu Allah gambarkan kepada rahmatullah. Gambaran kehidupan itu sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran seluruhnya. Tinggal kepada kita mempraktekannya. Mau jalan lurus atau tidak lurus. Karena itu di dalam kubur 3 pertanyaan tidak lepas itu. Ini dikatakan daripada kitab Ushul Tsalatsa ini. Kemudian dia katakan huwa Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ilmuka? Yang lagi, apa ilmu kamu? Fa yaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Dia katakan saya membaca Al-Qur'an, kitab Allah, dan saya beriman dengan Al-Qur'an tersebut. Kemudian saya membenarkannya. Itu jawaban dia. Rahmatullah. Kalau dia dapat menjawab dengan demikian, selamat. Orang kalau selamat dikubur, untuk kedepannya lebih selamat dia. Akan mudah dia. Tapi dikubur kalau sudah celaka, kedepannya akan lebih celaka. Wa na'udzubillah min adzabil qabr. Oleh kamu rahmatullah, perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk berlindung daripada azab kubur. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa sebelum salam. Ada 4 permintaan. Dan bahkan ulama, kalau ada anaknya tidak membaca doa itu sebelum salam, disuruh ulang salatnya oleh dia. Suruh salatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin finnar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. 4 doa ini
itu dibaca sebelum salam. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau ya Allah daripada azab kubur. Dan saya berlindung juga daripada Engkau ya Allah daripada azab neraka. Dan saya berlindung pada Allah daripada Engkau ya Allah daripada fitnah dunia, fitnah kehidupan, mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Dajjal yang asli ya, bukan dajjal yang pendusta dan sebagainya, atau dari dajjal yang muncul hari ini. Enggak, dajjal betul-betul dajjal. Dan itu belum keluar. Yang kita menghayal untuk ketemu dajjal. So ada juga para dai, para jamaahullah, dai-dai yang mendakwakan dia dai-dai akhir zaman, menghayal untuk ketemu dajjal. Dia sendiri dajjal sebenarnya itu. Tapi itu, kalau ada para dai, para ustadz menghayal pengen ketemu dajjal, dia sendiri dajjal itu. Iya. Nabi SAW berlindung daripada dajjal. Dia tidak pengen ketemu dajjal, kan aneh itu. Jemaah rahmatullah. Kejadian-kejadian kubro tentang kiamat itu, alamat usaha kubro itu. Jangan kita menghayal untuk ketemu. Jangan kita menghayal untuk ketemu dengan kita adalah matahari terbit dari barat. Jangan. Allah yang tahu itu kapan. Dajjal muncul, Allah yang tahu kapan. Yang penting kita berlindung. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang doa berlindung kepada Dajjal. Dan sekarang dia minta ketemu Dajjal. Di sini Dajjal itu. Terus saya bilang nggak benar itu, salah. Doa itu kita baca sebelum salam. Nabi SAW Nabi. Tidak ada Nabi, seorang Nabi pun kecuali seluruhnya berlindung untuk tidak ketemu Dajjal. Berlindung untuk jauh daripada fitnah Dajjal. Sekarang mau balik akhir zaman, menghayalkan dan meminta ingin ketemu Dajjal. Apa namanya itu dia? Ini yang kadang-kadang salah kaprah pada rahmatullah manusia dan para ustadz ya, yang kadang-kadang bicara tentang tanda-tanda hari kiamat, tetapi dia menginginkan untuk ketemu dengan seperti itu. Misalnya Imam Mahdi. Imam Mahdi pada rahmatullah. Imam Mahdi itu bukan muncul dari Irak. Jangan salah paham kalian. Muncul dari Madinah ke Mekah dia. Bayatnya di Ka'bah itu, di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Dan dia belum ada. Belum muncul dia. Nah, sekarang orang mengatakan sudah ada. Dan bahkan ada para ustadz mengatakan dia ketemu 2013. Alhamdulillah. Ketemu dengan Imam Mahdi 2013. Sebelum corona, hebat juga ketemu Imam Mahdi. Kok nggak bayat dengan dia, kan gitu istilahnya. Jangan menghayal, tidak bagus itu. Itu tukang uluk namanya itu. Tukang uluk, tukang olah. Tidak benar baca rahmatullah. Imam Mahdi pasti muncul, tapi kapan? Allah Maha tahu. Yang kita reka-reka, jangan cocok logika, ada cocok yang cocok ini. Untuk lihat juga ada orang mengatakan tuh, tahu Barus kan? Barus tuh nggak Barus? Barus di bagian apa Aceh Selatan tuh, Barus kan? Ada cocok logika, Barus itu banyak di situ kapur barus. Batang kapur barus ini banyak. Dikatakan oleh dia bahwasanya ada sahabat yang hijrah ke kota Barus. Jadi di abad-abad pertama Islam itu sudah ada bisnis kapur barus ke Barus itu. Pada kapur barus dari Cina, dari datang kapur barus itu bukan dari situ. Tapi kan cocok logi tadi, dicocok-cocokkan oleh dia. Cocok logika itu, nih sahabat hijrah ke kota Barus. Mana itu? Jemaah rahmatullah, din Islam ini sejarahnya otentik. Ditulis oleh ulama dengan sanad. Hadatsani fulan, qala hadatsani fulan, sampai ke gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu sejarah Islam, tidak bisa, tidak ada yang menandinginya. Tidak ada sejarah Islam, qol wakil, kata fulan, tidak. Ada sanadnya. Dan sanad itu diteliti lagi, ini sahih atau tidak sahih. Nah, sekarang minta mana sanadnya, mana kitab sejarah di dalam Islam mengatakan sahabat hijrah ke kota Barus mana? Itu tunjukkan. Dapat oleh hebat dia. Kitab sejarah lengkap aja, sejarah lengkap. Dalam Islam, dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, sejarah lengkap. Enggak ada yang kurang. Ya. Kitab sejarah bersatu, Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir, 16 jilid.
Tarikh ya Ibnu Al-Athir, ya Tarikh Tabari, Imam Khatib, Imam Al-Mizzi, Imam Al-Zahabi, Khatib Al-Baghdadi, banyak. Tidak ada di situ katakan ini. Nah, sekarang dicocok logikan jelas di situ. Karena apa? Karena kafur barus. Subhanallah, baru di Cina. Olehnya rahmatullah, tidak bisa kita demikian. Dalam Islam itu perlu dalil. Kalau kita bicara sejarah, lihat sejarah. Kita menyampaikan tentang masalah tanda-tanda hari kiamat besar kecil, bacakan hadis-hadisnya, ini hadisnya. Jangan cocok logikan, atau dengan dia mengayal, oh nanti kita ketemu dengan Dajjal, ketemu Imam Mahdi sebagainya, Imam Mahdi akan muncul begini. Untuk melihat ketika muncul ISIS, itu ISIS kan, Khawarij dari Baghdad, Abdurrahman Baghdadi yang sudah mati itu, ya, itu ISIS bentukan Amerika dan Yahudi. Amerika dan Yahudi yang membuatnya itu muncul dari Irak. Khawarij Tulen itu menghalalkan darah kaum muslimin. Dia berpakaian hitam, buat bendera hitam. Itu nanti akan membawa dan mengiring Imam Mahdi nanti ke Mekah. Subhanallah, mana itu? Sampai sekarang nggak ada juga. ISIS itu juga dia. Kemudian itu Afghanistan, Taliban, ya, Taliban pada zaman. Taliban adalah Maturidiyah, Sufi, Syiah, Rafidhah ada dalam seluruhnya. Nggak ada Sunni, nggak ada Salafi, nggak ada dalam Taliban. Itu dikatakan akan menggiring dan membawa Imam Mahdi nanti sebagai pasukannya ke Mekah Madinah. Sekarang nggak ada. Jangan diolah orang Allah. Oleh karena itu bicara dalam Islam kalau tidak ada dalil tidak sah, tidak benar, salah. Bicara tentang masalah alamatus sa'ah, bicara tentang masalah tanda-tanda kiamat kecil atau besar, bicara tentang Imam Mahdi, apapun dia. Dan datang dalil, datang kitab, ini dalilnya hadis. Itu enak. Enggak bisa dengan logika. Baca rahmatullah, ini perlu kita ketahui dalam hadis tadi tentang usul salasah tadi. Allah alaihi wasallam sini dulu kita sambung nanti kita salat isya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.